Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa kullu du'ain ilallahil mustajab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nuril mustafa. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa majid ala hadzal nabiyil karim man kana lahu khuluqul azim fi jamil ardi wal mustawa wa ala alihi wa ashabihil kiram ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Sa'adatul karama al masyayikh wal asatid wa ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang Al-Fakir muliakan para alim ulama, para ustadz, para tuan guru, jamaah, bapak ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan ini menjadi penanda bahwasannya Allah itu masih sayang sama kita. Menjadi penanda bahwasanya Allah itu masih memperhatikan kita dengan menjadikan setiap langkah menuju ke masjid itu bagian dari pahala amal kebaikan. Sebab banyak orang yang disehatkan raganya belum tentu sehat hatinya, makanya tidak tergerak menuju ke masjid. Banyak orang yang diberikan kemampuan secara ekonomi dalam kehidupannya belum tentu mau ikut memakmurkan masjid. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang pada maghrib hari ini masih bertahan dalam rangka niatnya untuk menambah ilmu, untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan setiap ilmu yang disampaikan dari siapapun itu menambah amal kebaikan dan menambah amal ibadah, dan dicatat di sisi Allah bahwasanya kita adalah orang-orang yang kata baginda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dari masjid itu jangan niat cuma mau sholat saja berangkatnya, tapi niatkan juga untuk mudah-mudahan setiap langkah menuju ke masjid mendapat tambahan ilmu. Lebih-lebih pas memang ada taklim, ada kajian, yang dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka setiap manusia itu akan mengalami yang namanya pasang surut dalam kehidupan. Al-Fakir mau tanya, Bapak pernah capek nggak? Pernah pasti ya, mana ada orang nggak capek ya. Ibu, ngintip dulu, ada ibu ya? Ada, alhamdulillah. Sehat bu? Bu sehat? Alhamdulillah. Suami? Sehat. Kantongnya? Innalillah. Alhamdulillah, innalillah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Akan mengalami rasa bosan. Namanya juga kehidupan. Hidup pasti capek. Mana ada yang nggak capek? Kalau nggak mau capek ya jangan hidup. Mau hidup harus capek. Kalau nggak mau capek jangan hidup. La'ibun walahwun. Nah, karena yang namanya kehidupan manusia itu penuh dengan rasa bosan, rasa capek. Hidup ini kan sementara ya Bapak Ibu.
Ada yang merasa bisa hidup selama-lamanya sekarang? Kayaknya nggak ada nih. Ada yang mau dosa selama-lamanya nih. Ada yang merasa hidup bisa sampai dengan 1000 tahun? Nggak mungkin. 100 tahun? Ya mungkin ya, kalau Allah berkehendak. Nenek istri saya itu wafatnya beliau usia 120 tahun. Tidak pakai kacamata, masih melihat cicit-cicitnya itu masih seger, Pak. Kita usia dosa 70, 40 kayak saya aja udah kacamataan. Dan giginya bersih. Coba, nenek tinggalnya di gunung. Tidak banyak macam-macam makanannya. Di sini Balikpapan ada makanan baru muncul, heboh, FOMO namanya, euforia, rame antri makanan top, sampai sebelum subuh buka udah antri duluan. Itu ada lagi buka baru di Kilo, Pak, depan rumah saya, bukan depan rumah saya, jalan luar rumah saya di Kilo 6 itu baru buka, antri yo. Subuh itu azan itu pas berhadapan dengan Masjid Al-Qalam Kilo 6, pas buka depannya itu, Pak, antri. Subuh itu bukan masjidnya yang ramai, tak kira jamaah masjid itu, ternyata la haula quwwata illa billah, makanan yang diantriin. Masya Allah lah manusia ya. Makanya dikasih laibun walahun, dikasih mainan, dikasih senda gurau biar nggak capek, penat seharian kerja, pulang ke rumah ada beban kantor, emosi kantor masih ada, nyampe rumah berantakan ya Bu. Suami cuma rebahan, gimana kira-kira Bu perasaannya Bu? Misalnya kesel. Kalau bapak pulang kerja sampai rumah istri nggak nyiapin kopi, nggak nyiapin teh, nggak disambut, gimana kira-kira Bu? Kok milih ini dulu? Astagfirullahaladzim. Ya, itulah kehidupan. Pasti capek. Tapi kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Mudah-mudahan capek bekerja ketika mencari nafkah, capeknya kita memenuhi kewajiban sebagai seorang suami untuk menafkahi istri, anak, itu dicatat lillah. Jadi konsepnya lelah menjadi lillah. Ustaz, sudah nawaitu lelah ini akan menjadi lillah, sudah, tapi tetap saja menamakan rasa capek. Makanya Allah itu, hebatnya Allah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ayat ini pasti Bapak Ibu sering mendengar, karena sering disampaikan, sering mungkin imam membacakan. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah itu tidak akan membebani suatu perkara apapun kepada hambanya illa wus'aha. Lihat kalimatnya Pak, bukan tidak sanggup, bukan tidak mampu, atau bukan tiada kekuatan untuk melewati segala macam beban, segala macam ujian, illa wus'aha. Pasti kalimat wus'aha itu kalimat aslinya kan sa'a. Orang-orang yang mau bekerja, mau berusaha. Jangan mentang-mentang kita dengar, Allah nggak akan bebani kita kok, karena pasti ada jawabannya. Kita nggak bisa nemu jawaban kalau tidak berusaha. Ikhtiar. Ada usaha yang dikerjakan agar beban itu terasa ringan, ujian itu bisa dilewati. Kalau mengikuti kalimat lagu itu kan badai pasti berlalu.
Cuma bagaimana caranya melewati badai? Apa cuma dengan doa? Kita bukan kelasnya para nabi, Pak. Nabi itu sehebat apapun badai terjangan, tetap akan dirasakan. Berdoa Nabi, Allah kabulkan. Kita nggak level ke sana. Harus udah lewati banyak tahapan-tahapan. Ya illa usaha. Kecuali kita orang-orang yang dapat jawabannya, dapat jalan keluarnya dengan berusaha. Hakul yakin kok dari wajah-wajahnya ini kayaknya wajah-wajah yang sudah biasa ditempa dengan kehidupan. Dari menuanya wajah, dari raut mukanya, udah ada senyum dari tadi kayaknya ini ya. Tegang sekali kayaknya. Nah Pak, bebannya berat banget kayak Pak hidup. Masing-masing punya ujian. Mungkin Al-Fakir pernah menyampaikan, ujian Bapak Ibu tidak seberat ujian saya, atau sebaliknya, ujian saya mungkin tidak seringan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah menjalaninya, langsung tiba, Alhamdulillah. Makanya di balik setiap usaha yang dijalani oleh setiap hamba ketika menjalani ujian, cobaan, Allah berikan obat penenangnya. Apa itu? Zikir. Sambil bekerja, zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Atau istighfar. Astagfirullah. Karena kita kan lupa Pak kayak gini nih Pak. Ilmu sederhana dari Allah disampaikan oleh baginda Rasulullah, tapi kita menganggapnya kadang biasa-biasa aja. Bapak pernah nggak pada titik puncak yang paling tinggi itu, lo tersujud di pojok masjid, sujud lalu bersila lalu diam-diam, ya Allah, gini ya kehidupan. Pernah begitu Pak? Tengah malam gitu, jam 2 bangun ke masjid, dicurigai sama imam masjid, ngapain jam 2 ke masjid Pak? Ya mungkin kadang gini, maaf ya, laki-laki itu kan kadang malu ya Pak ya, kalau mengaku di hadapan istrinya, betul nggak Bu? Bu, suami ibu tuh kalau setiap kesalahan berani nggak ngakui dia Bu? Oh, suaminya ada di sini. Oh, bahaya ini. Laki-laki itu untuk memvalidasi, keren. Zaman sekarang validasi jawabannya. Memvalidasi keadaan diri di hadapan istrinya itu butuh perjuangan besar, betul nggak? Sampai-sampai kan Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah, ketika belum jadi pemimpin, datang seorang kan, ya khalifah, istriku begini. Cerewetnya minta ampun, pemarahnya minta ampun. Yang ditanya Sayyidina Umar lagi dimarahin oleh istrinya, coba gimana kira-kira? Akhirnya, wis, boleh kita ngopi di luar aja yuk. Nah, itu. Makanya dulu ini kan semua tetap menjadi anak bagi orang tua ya. Panjenengan ketika masih waktu kecil, anak-anak ya kayak umuran adik ini, pernah ngelihat bapak panjenengan itu, bapak-bapak ayah itu tiba-tiba keluar rumah, di teras rumah melamun sambil minum kopi, atau mungkin ngapunten ngerokok kadang-kadang sambil menghembuskan gitu. Pernah lihat Pak? Sering. Sekarang pernah mengalami itu? Pernah Pak? Yang kai ini pernah begitu panjenengan? Belum. Berarti hidupnya anteng-anteng aja, berarti hidupnya ini. Panjenengan pernah Pak? Panjenengan pernah? Sering. Astagfirullah. Iya. Karena ketika kalimat dari hati itu tidak bisa seutuhnya bisa disampaikan dengan keberanian untuk disampaikan kepada istri. Kadang momentum laki-laki itu, makanya ada kalimat laki-laki tidak bercerita kan Pak ya. Kulo pernah mengalami satu titik itu Pak.
beban berat banget. Ngomong ke istri itu butuh keberanian itu. Saya ini kan orang pendaki gunung, Pak ya. Biasa hiking, camping di hutan. Effort untuk berani ngomong ke istri itu, mending aku naik Gunung Arjuna deh sekalian ketimbang ngomong sama istri. Oh ini live ya? Live atau record saja? Oh record. Untung tidak live. Istri saya nonton biasanya itu. Dan sengaja saya tidak, karena tema ini kemudian istri tidak tahu. Itu Pak. Wes keluar rumah, duduk depan teras, ya kayak sore-sore jalan maghrib itu kan. Momentum paling pas bagi laki-laki untuk menenangkan dirinya kapan? Menjelang maghrib. Duduk depan teras rumah, matahari lagi tenggelam, ngadap lihat sunset ya, sunset. Duduk minum kopi, minum teh atau minum air putih lah, ngadap ke langit, merenung gitu. Pernah kayak gitu ya. Baru saya buat status, ternyata saya baru sadar kenapa ayah saya dulu itu sering duduk depan teras rumah sambil minum kopi, dan beliau perokok memang, dan ngerokok, menghembuskan bukan kayak orang, bukan Pak, tapi dihisap pelan-pelan, hembuskannya keluar. Kita paham ya, kalau panjenengan belum menghadapi momentum fase seperti itu, nanti hidupnya anteng-anteng aja tuh, nggak ada beban masalah kayaknya itu ya. Mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika semua problematika masalah suami, masalah dengan istri suami nggak ada masalah, hidupnya aman biasanya. Pasti ada masalah dengan anak. Dengan anak tidak ada masalah, istri tidak ada masalah, mungkin dengan saudara. Saudara tidak punya masalah dengan saudara yang lainnya, mungkin dengan tetangga. Ada aja biasanya. Istri, anak, saudara, tetangga nggak ada masalah, kehidupan dengan kanan kiri rukun, tentram. Masalah di kantor, itu. Di kantor nggak ada masalah, misalnya mungkin ada aja dengan orang lain yang tidak dikenal, pokoknya itulah. Karena apa? Karena kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan pernah merasa hidup kita tidak akan pernah punya masalah, karena setiap saat, setiap detik, setiap waktu, liyabluwakum, Allah itu pasti akan menguji, Pak. Bukan dengan ujian mungkin, bukan dengan musibah mungkin, bukan dengan cedera, bukan dengan sakit. Apa ujiannya? Justru dengan kebaikan. Apa itu? Dijadikan setiap hamba itu amal perbuatannya merasa lebih baik dari orang lain. Kalau saya tanya Pak, mending mana Pak? Mending maksiat atau merasa lebih baik dari orang lain? Tak. Ini pertanyaan loh ini. Nggak ada door prize-nya, itu pertanyaan aja. Mending mana Pak? Bu, mending membiarkan suami nikah lagi atau merasa lebih baik dari orang lain, Bu? Enggak ada yang bisa jawab dua-duanya. Ini suami istri di masjid ini. Ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah. Ya enggak dua-duanya pasti lah Pak ya. Semua orang pasti tidak mau melakukan maksiat, tidak mau melakukan kesalahan, dan semua orang mungkin tidak akan merasa lebih baik dari orang lain. Tapi kita nggak sadar kadang-kadang itu Pak. Nggak sadar. Di mana kalimat nggak sadarnya? Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Pak, perbaiki Ustaz kalau saya salah. Qul ya ibadiyalladzi
alladzina asrafu ala anfusihim. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wahai hamba-hambaku yang merasa hidupnya terus melewati batas. Melewati batas ini, Pak, kalau hanya dalam dua hal. Kalau enggak dalam, maaf, keburukan dengan amal soleh. Mungkin dia tidak punya amal buruk dalam kehidupannya, terjaga saja dalam kehidupannya dari perbuatan maksiat, dari perbuatan zolim, maka akan diberikan satu kelebihan lainnya. Melewati batas apa itu? Merasa lebih baik dari orang lain. Sederhananya apa begini, Pak? Panjenengan masuk ke masjid nih, ngeliat tetangga, nggak ngomong tapi gretak dalam hati, orang ini sholatnya kok biasa-biasa aja ya, kayaknya masih bagusan aku, masih bagusan, masih lebih baik, masih lebih ini, lebih itu, dan segala macamnya. Tapi kok hidupnya kok anteng-anteng aja gitu, kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada beban. Sementara aku misalnya rajin sholat 5 waktu tidak ketinggalan, rajin duha, tahajud sampai 12 rakaat, witir sampai 7. Tapi kok kayaknya berat banget hidupku. Merasa itu perbuatan yang lebih berat ketimbang melakukan satu kemaksiatan. Kalimatnya. Makanya diminta oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kalimat ini menandakan, hai manusia, sehebat apapun engkau mencapai sesuatu, atau sejatuh-jatuhnya dirimu akibat perbuatanmu dalam hal kezaliman dan keburukan, ingat, itu semua bagian dari rahmatnya Allah. Punya jabatan mentereng sekarang ini, jabatan hebat di kantor, di pekerjaan, dalam karirnya, lalu mengatakan ini hasil kerja keras saya. Lah, enggak. Saya bisa meraih apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya dapatkan, saya dapat dengan cara yang mudah. Ini berkat relasi, dekat kolega, dekat ini, itu segala macam. Lah, itu min rahmatillah. Itu bagian dari rahmatnya Allah. Kalau barometernya begini, kita kadang tidak menganggap itu bagian dari rahmatnya Allah. Kapan, Pak? Ketika mencapai titik sesuatu yang diinginkan, dan pada titik itu kita tidak bisa menjadikan diri ini lebih dekat dengan Allah, itu kita merasa hasil kerja keras kita sendiri. Tiba-tiba dapat surat keputusan, selamat Bapak Ibu mendapat jabatan tertinggi di perusahaan ini misalnya. Kalau menjadikan itu surat tersebut, wah, yes, tidak sia-sia pekerjaanku selama ini. Nah, itu beri tandanya merasa bukan bagian dari rahmatnya Allah. Tapi ketika mendapatkan itu, apa yang diucapkan pertama kali mestinya, Pak? Apa? Biasa ada 3 kan ya? Kurangi 1. Alhamdulillah, astaghfirullah. Yang terakhir apa? Halo? Panjenengan mendapat nikmat ngomong apa sih? Alhamdulillah. Level biasa ini. Yang kedua, astaghfirullah. Level penyadaran. Ya Allah, upaya diri hamba tidak sebesar upaya permintaan hamba kepada Engkau, tapi Engkau berikan. Istighfar tetap, Pak. Yang ketiga, innalillah. Meninggal, enggak.
Inilah jangan cuma dipatok dengan ukuran meninggal dan musibah. Tidak. Mendapat sesuatu itu menandakan adalah kita ini diberi oleh Allah, bukan sekedar diberi, tapi apa pemberian Allah kepada kita sebagai hambanya, dijadikan alat kembali untuk kembali kepada Allah. Apa itu? Bersyukur. Nah, itu kalimatnya. Kalau itu kalau mendapat tugas kemanapun, Pak, pasti ngomongnya dulu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Satu, mengukur kita belum tentu sanggup kalau bukan karena bantuan Allah. Kita belum tentu bisa kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Itu. Dirubah mindsetnya sekarang. Jangan, alhamdulillah dapat rezeki nomplok, tembus proyek sekian triliun pembangunan di IKN. Misalnya, ngucapnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita belum tentu sanggup kalau tidak karena pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kalimatnya Albert Einstein itu, kalau panjenengan sering dengar, 99% boleh jadi upaya kerja keras kita. Tapi 1%-nya apa? Campur tangan sang pemilik. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Mau ujian sekolah nih adik-adik ini. Kalau nggak belajar tadi malam bunda mungkin bisa jawaban. Bukan karena nggak belajarnya. Atau mau interview pekerjaan. Untungnya belajar tadi malam. Coba nggak belajar. Saya pernah mengalami proses fase itu. Misalnya, kemarin daftar petugas haji. PD ini bocoran soal banyak, ya kan? Clue-clue ujian yang akan diberikan ketika mau daftar haji itu, petugas haji, sudah banyak itu dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram. Insya Allah bisa yakin. Begitu masuk orang ujian, handphone cuma boleh satu device, tidak boleh dua, dan bisa di screenshot, nggak bisa nanya Brandly, nggak bisa nanya ChatGPT, nggak bisa, karena screenshot saja itu nggak bisa. Hafal undang-undangnya, peraturannya, yang keluar apa Pak? Pasal-pasalnya. La haula quwwata illa billah. Saingan saya itu bukan yang berkali ini ikut, yang udah puluhan kali ikut. Ya Rabbi. Itu merasa pede sudah kan. Tapi kalau Allah mengatakan belum waktunya, belum. Jadi ya mungkin panjenengan sering dengar, kalau Allah tidak mengabulkan doa-doamu dan masih menahan doa-doamu di langit, maka pahamilah engkau belum siap menerima apa yang kau pinta. Bisa jadi Allah akan gantikan dengan yang lain yang tidak engkau pinta. Karena apa? Karena Allah Maha tahu apa yang engkau butuhkan, bukan apa yang kau inginkan. Nah, itu kalimatnya. Sering kayak gitu Pak? Sering. Ibu sering begitu? Sering pastinya. Nah, bagaimana caranya merefleksikan dan merekondisikan diri tadi itu dengan berbagai macam kelemahannya, dengan berbagai macam kekecewaannya dan kebosanannya? Satu, kita perlu riset. Setting ulang, Pak. Kalau selama ini diri sudah mengalami fase sering banyak salah, stop. Istirahat. Kenapa sholat dalam Islam itu sampai dengan ada 5? Karena Allah Maha tahu manusia itu kalau nggak diberi jeda dengan dalam kehidupannya,
dia akan ngelewat batas yang asrafu al anfusihim tadi itu. Kerja terus, berkegiatan terus. Makanya dalam satu pekan itu ada satu sholat Jumat itu paling disenangi kaum pekerja laki-laki. Kenapa? Karena itu momentum istirahat paling full dan istimewa. Pas kapan momentumnya? Pas khotib naik mimbar. Ustaz kok tahu? Ya kan saya juga pernah jadi makmum. Begitu, apalagi khotibnya tipikal Assalamualaikum. Mau tidur itu pasti Pak, yakin saya. Yakin itu. Padahal di dalam rukun khotib itu kan harus berapi-api gitu. Ya mudah-mudahan saya kemarin tidak berhalangan ya waktu yang khotib di sini ya, digantikan sahabat kami. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu lagi. Nah, kalau berapi-api kalau khotib itu Pak, supaya melihat jamaah sana tidur misalnya, jemaah ini muliakan Allah, sentak pokoknya. Nggak urus siapa suruh kamu. Jadi begitu ya. Jadi harus diriset. Stop maksiat. Nih yang muda-muda nih, stop kayak udah pernah muda aja. Bu, kalau ada kalimat remaja tak mesin. Betul. Saya pernah muda, tapi kamu kan belum merasakan tua. Nakalmu sekarang adalah hobi saya dulu. Wah, itu kalimatnya. Ya, jadi riset Pak, stop. Ada kalanya kita butuh waktu istirahat sejenak agar bisa berpikir lebih jernih. Nah, makanya 5 waktu tadi itu adalah jeda istirahat. Suruh ngapain? Apa namanya? Merekondisikan kembali badan ini. Makanya kenapa istirahat sholat zuhur itu panjang ya Ustaz ya? Kalau orang kantor itu kan. Jadi beberapa kan sering isi di perusahaan kalau khotib Jumat itu tertulis itu Ustaz di sini, Ustaz, tolong nanti khotibnya pas khotib Jumat jangan panjang-panjang. Kalau perlu 3 menit atau 5 menit. Kita kan mikir Ustaz ya, kayak apa khotib Jumat 3 menit tuh gimana ceritanya? Tapi kami paham, karena di beberapa kondisi perusahaan itu biasanya memang request. Oh, rupanya butuh istirahat. Ya memang jadi begitu kan dalam rukun khotib mimbar itu, khutbah Jumat jangan terlalu panjang, yang sedang-sedang saja. Pilihannya khutbahnya pendek, imamnya panjang, kan gitu Ustaz. Atau khutbahnya panjang, baca imamnya pendek. Gitu. Ya, lumayan setuju juga. Emang begitu rukunnya untuk istirahat. Ayo Pak, Bu, stop bergibah, stop ngomongin tetangga, stop membandingkan diri dengan orang lain, apalagi mengukur kelebihan diri atas orang lain. Ya. Apa nggak capek? Ada yang nanya, Ustaz, dosa saya masih banyak, tobatnya nanti-nanti aja. Ketemu pemuda macam begitu Pak, gregetan saya. Tetap teruslah sholat meskipun dirimu merasa belum benar. Karena dengan sholat yang sering dikerjakan, perlahan-lahan Allah akan menunjukkan kebenaran dalam diri. HP aja itu dipakai seharian Pak. Coba tanya anak yang sering main HP itu, sekuat-kuatnya dia main handphone, pasti panas handphone ini. Kalau kita kan yang tua-tua ini kan bukan zaman Gen Z yang sering main handphone. Coba tanya anaknya Pak, marah nggak dia? Seharian main HP aja kerjaannya. Liburan main HP. Lagi liburan panjang kemarin anak sekolah itu, udah dikasih HP ngamuk-ngamuk kadang itu. Ya Allah ya Rabbi. Diambil sebentar ya ngamuk-ngamuk. HP-nya panas, butuh istirahat. Begitulah manusia.
Jangan terlalu ngoyo mengejar dunia, karena engkau tidak selamanya tinggal di dunia. Jangan terlalu banyak mengejar urusan dunia, karena kehidupanmu akan berakhir di dunia dan akan diawali dengan kehidupan yang baru kapan? Di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Itu kalimatnya. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, restart. Ayo perbaiki niatnya. Perbaiki niatnya. Hidup itu mau ngapain sih? Apa Pak? Tujuan hidup Pak? Pak, tujuan hidup apa Pak? Yang sepuh-sepuh ini, yang bukan mau mengajarin, enggak, ingin berbagi, ingin juga menimba ilmu dari yang orang tua kita ini. Apa Pak tujuan hidup? Bapak jangan lihat ke saya Pak tegang gitu Pak. Di wajah saya nggak ada jawaban Pak. Jawaban itu ada di Bapak soalnya. Apa Pak? Cari bakal di akhirat. Panjenengan idem. Jawabannya idem. Bu, apa tujuan hidup Bu? Hah? Ibu? Mohon maaf tidak kedengaran. Mungkin sama kali ya. Apa Pak? Halo? Halo? Oh, idem. Nah, ada Dek, apa Dek? Apa? Langsung. Muka. Apa anak soleh? Apa tujuan hidup? Tahu nggak? Masuk surga. Amin ya Allah. Ayo cek ulang surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat wama itu dalam ilmu kaidah bahasa Arab artinya apa? Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, hanya beribadah kepada Allah. Beribadah illa liya'budun, tentu dengan konsep ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Salat ibadah, bekerja ibadah, apalagi kerja di kantoran jelas ibadah, berumah tangga itu ibadah, mengayomi anak, mengasuh anak, hamil ibu ibadah, main HP awas jauh ibadah, antem jauh ibadah kamu. Oh Ustaz kan main HP-nya ngaji, lihat YouTube cara Ustaz. Oh ya ibadah. Maka jangan pernah memasangkan niat dalam kondisi apapun tujuannya untuk memuaskan diri sendiri. Jangan Pak. Karena kalau tujuannya di luar daripada ibadah, siap-siap kecewa. Tanyalah yang sama orang-orang tua ini yang sudah mungkin pensiun sekarang, kerja puluhan tahunnya gitu Pak ya. Ujung-ujungnya apa? Pensiun. Habis itu ngapain? Ya udah tinggal rajin ke masjid ya Pak ya. Rajin ke masjid, ada taklim, ngaji. Mentoknya apa? Kembali ke ibadah. Untuk menyadarkan kepada manusia, hai manusia, tempat tinggalmu di dunia itu hanya sementara. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah kebekal, karena engkau akan kembali kepadaku. Itu kata Allah.
Silahkan Bapak mau bekerja bagaimanapun, monggo, tapi jangan lupakan niat ibadah. Makanya ketika keluar rumah, apa bacaannya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya Bu, suami bekerja Bu, iringi dengan doa, bukan dengan prasangka. Bu, suami keluar rumah, iringi dengan doa dan husnuzon. Karena laki-laki ini kondisinya bergantung juga kepada prasangka istri. Saya sering begitu Pak, pengen makan sate, apa kata istri saya? Nanti kolesterol, nggak jadi beli sate itu. Pengen ini, nanti ini, nggak jadi beli Pak, tergantung prasangka istri. Yang terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa tadi? Reset, stop dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, restart, cek ulang kembali apa tujuan dalam hidup kita sehingga kita bisa fokus. Yang terakhir, refocus, fokuskan kembali. Kita nanti akan kembali kepada tujuan akhirnya, yaitu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita berjalan di dunia, maka besok kita akan meninggalkan dunia. Saat ini kita berjalan di atas tanahnya Allah, maka besok kita pasti berada di bawah tanahnya Allah. Saat ini kita mungkin hidup nyaman dan tentram, besok-besok di alam kubur kita belum tahu bagaimana kehidupannya. Ya, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Ya, perbaiki hati, Jadi sebagai penutup Bapak Ibu dimuliakan Allah, riset hati kita dari segala dendam, dari segala penyakit hati yang menggerogoti manusia, termasuk menjadi lebih baik dari orang lain. Lalu restart, ulang kembali, setting kembali semangat dalam beribadah. Jangan ke masjid kalau tujuannya hanya untuk memamerkan bahwa saya adalah orang yang bisa sholat. Jangan. Tapi memasuki masjid adalah gambaran kita butuh Allah. Dan yang terakhir, fokus dalam hidup ini, bahwasanya hidup ini adalah jembatan wasilah untuk menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat, yang semoga kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Okay. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang paling keras, orang paling tegas, yang sebelum masuk Islam beliau adalah pembenci yang paling benci terhadap Islam. Kapan berubahnya Sayyidina Umar bin Khattab? Ketika mendengar dua huruf dalam Al-Quran. Apa itu? Toha. Umar bin Khattab hanya dengan dua huruf saja, orang yang paling keras, paling benci kepada Islam, bisa berubah seberubah-berubahnya, langsung kalem lembut hatinya. Sementara kita yang setiap pekan mendengarkan Al-Quran, setiap waktu mendengarkan tilawah, kalau tidak lembut juga hati kita, dipertanyakan sekeras apa hati ini. Oke, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa diambil. Al-Fakir mohon maaf lahir batin, minta ridho dan minta keikhlasannya. Semoga kita semua dipersatukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa, mudah-mudahan kita semua masuk ke surganya Allah. Nanti cek ketika masuk ke surganya Allah, masing-masing tetangga kanan kiri mana itu orang yang rajin ke masjid, yang rajin beribadah, insya Allah. Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.